God versus BTW Moonlight nih Fiska. Oke, ada Hearts God di mana player-playernya nampaknya agak sedikit berbeda kali ini. Karena tadi saya melihat adanya seorang Snoop dan juga apa gitu tadi, Tazi. Nah, Scoop dan Tazi. Ternyata dia masuk ke Hearts God ya, dua-duanya. Dulu tuh kalau nggak salah dia satu tim sama guildnya Marafil dan juga Hearts. Kalau Tazi udah lama ya. Ya. Pas dia masih sama Rara, sama Aciera, itu mereka memang udah di Hearts. Dan kita bakalan lihat pukulannya Bone Shaper dibuka. Natsu kali ini lumayan low juga HP-nya. Dan bahkan Kana tinggal satu stack lagi ke bagian Body Kiss. Dan bahkan bonyok-bonyokan pun kali ini dimenangkan oleh Hearts GGNT. Ya betul banget, ini dari Moonlight sendiri harus sedikit ini ya, harus sedikit hati-hati ya kalau misalnya mereka mau ke depan. Mungkin kalau misalnya memang lo udah ya menerima tanggungan itu OBS lo agak sedikit sekarat ya oke-oke aja. Cuman memang Betul. memang menurut gue di situ tujuannya memang ya lu tipis-tipis lah ya, nggak salah juga lu mencoba ngambil utannya ke tipis-tipis kecil-kecil kan, Itu karena dia. memang butuh juga gitu kan buat lane lu misalnya gitu kan, tadi kan bareng kalau nggak salah sama mid lane atau Abyssal lane, dan memang itu menurut gua oke-oke aja, cuman ya resikonya paling recall kan. Itu dia. Nah kan ada yang komen lagi nih katanya, Mic Fiscalet mati kah, kecil amat suaranya. Nah mungkin Bang Armando bisa di-fix Ya. ya. Ini adalah pesan untuk Armando lebih tepatnya. Ya, Jadi betul. terima kasih atas komennya nih tadi Prepekehem. Waduh namanya sulit banget. Ya. Tolong ya nama-namanya. Prekere. Iya nama-namanya mungkin agak sedikit dipermudah nanti Ya ya. namanya tolong dong dipermudah biar kita mentionnya juga gampang gitu ya. Alright, kita bakal langsung masuk menuju ke gamenya. Dan dilihat dari Moonlight kali ini dari bagian laning phase di bottom lane-nya, mungkin dia menggunakan Anet dan juga Omega dalam rangka untuk memperkuat team fight mereka. Karena dua hero ini dari Omega dan juga Anet memiliki sisi dan juga damage output yang lumayan besar ketika masuk ke bagian late game. Tapi nampaknya Mila maju dengan penggunaan buff Kaija dan bahkan Rana melakukan upaya follow up. Dan kali ini invasinya berhasil diamankan oleh BTW Moonlight dan Lupus kali ini kehilangan satu red buff-nya. Yang paling penting dari Lubu itu red buff, tapi ternyata dia nggak dapat red buff-nya kali ini, Will. Iya betul banget, untungnya timingnya out dari tim Hearts GGNT sendiri pas sih gitu ya tadi untuk, misalnya kalau gue lihat tadi ya, Omeganya kalau misalnya memang lebih early ke atas ya mungkin bisa menimbangkan CC lebih banyak untuk memperhambat Hearts GGNT pulang. Cuman sayang banget tadi untuk Omega yang juga tidak secepat itu juga gitu ya, apalagi dia juga belum ada sama sekali. Dan kita lihat terjadi gebuk-gebukan tipis-tipis area bawah, hampir bonyok sekali BTW Stella. Sisa satu batang lebih, tapi di sini kita lihat Rizka Hearts GGNT udah mau coba ngamanin aja untuk berjalan Dragon di menit 2 pertama ini. Tapi sepertinya terjadi trading seperti biasa ya. Karena memangnya udah nggak aneh kalau misalnya lu udah hilang semua, udah pasti tim satu lagi ke arah atas. Tapi ini kita lihat. bakalan langsung di start sih kayaknya dari Quetzal juga ya. Ya. Mereka sudah bersiap dan bahkan Lambernya pun saat ini masih coba menyimpan Rampage belum level 4 yang sayang sekali splitternya belum ke unlock. Dan finally BTW Moonlight mereka nggak rugi-rugi banget. Walaupun mereka kehilangan satu red buff-nya di sana dan mereka pun nge-let go satu Abyssal Dragon yang pertama. Tapi kayaknya ada yang mengganggu lagi untuk yang kedua kalinya invasi menuju ke Sage buff. Ya ampun, hilang dua kali ini Lubuya bakalan dibikin al-miskinu kayaknya nih, Will. Iya bener, ini kata Natsunya PR nih buat gue nih, PR banget nih. Gue rotasi, gue harus gimana, soalnya menurut gue ini PR buat Omega. Kenapa? Omega dan Aneta harus bisa baca positioning dari tim GGNT sendiri. Kira-kira role-nya jungler dari GGNT sendiri bakal ke arah mana. Soalnya berbahaya sekali kalau misalnya tidak terbaca oleh tim dari BTW Moonlight sendiri. Soalnya kalau menurut gue dari Hearts GGNT, dia main agresif di awal. Kenapa dia terus nge-secure terus untuk buff dari tim Moonlight. Biar itu kere banget itu jungler dari tim. Iya kere banget gitu kan bahasanya kan Fiska. Gue ngeliat kayak oke lah Lupus di sini mungkin dia hero early gitu kan. Tapi ketika lu dibikin sulit gitu kan di awal dan bahkan untuk yang ketiga kalinya dibuat sulit lagi, Cel langsung masuk dengan berat bangsa dan bahkan solo kill. Oh my god, Conqueror dibuka tapi nggak ada target yang dihit, buat apa? Iya itulah yang tadi gue bilang, ini dari BTW Moonlight harus lebih respect lagi kira-kira di mana. Apalagi kita lihat Quetzal juga mencoba backup Mila, tarik ulur sambil menunggu Mila selesai untuk ngabisin creep kecil-kecil. Yang tadi gue bilang di sini memang dari Moonlight sendiri kalau misalnya mau GGNT maksudnya mau menghentikan gitu kan dari GGNT sendiri untuk mencuri buff baik itu merah dan biru seperti tadi, ya mau nggak mau lebih aktif aja untuk Natsu dan juga Tetalina. Lebih ngepredik kira-kira mereka bakal ke arah mana. Menit-menit berapa kira-kira buff gue bakal keluar. Baik itu merah dan biru. Soalnya kalau misalnya ada backupan, Lubu pun tidak bisa melakukan apapun. Ada Conqueror-nya gitu. Iya benar-benar. Ditambah tadi juga lucu banget lagi itu Asen masuk sendirian. Lubunya buka Conqueror gak ada target yang bisa di-hit. Bahkan ketika Lubu di patch saat ini di nerf 25% berkurang dari segi life skill-nya yang cuma bisa bikin cuma setengah doang. Ini membuat dia makin lemah lagi. Yes. Terus lu gak ada creep juga. Ya lu gak dapet
HP sama sekali gitu, dan Lupus ya udah bakalan ditumbangin gitu aja. Dan Chell dengan Zata botak ya tanpa skin kali ini Will, dia bisa memberikan kualitas permainan mid lane yang pastinya gak main-main, dan bahkan ada yang satu Stone Shatter dan Chell membuka satu asetnya di sana, dan akhirnya BTW Moonlight balik lagi menuju ke bagian laning phase mereka. Iya, udah keempat kalinya berarti buff dari BTW Moonlight terambil oleh tim dari GGNT. Dan kita lihat Mila mencoba proxy bersama dengan Errolnya. Tapi memang di sini menurut gua Chelsea menjadi garda terdepan saat Lubunya sendiri itu pilihan yang tepat. Karena saat lu Zata terbang lu bisa ngapain? Lubu ke arah siapa, tapi kita lihat Quetzal bakal coba masuk tipis. Apalagi bakal coba di backup Natsu. Quetzal harus bersabar, tapi karena open memang ke arah depan. Tapi tidak ada siapapun juga karena mereka udah tahu BTW Moonlight udah nggak bisa dulu. Kalah jumlah gue nggak bisa maksain. Apalagi Lupus pun di sini menurut gue terhitung udah lumayan loh. Lumayan dibikin miskin banget. 4 kali dia gak dapat buff, Fiska. Iya, 4 kali gak dapat buff, dan bisa dibilang dari segi network juga ada diferensiasi antara BTW Moonlight dan juga GGNT minor. Tapi menurut gue ini minornya di jungler to junglernya sih. Ya. Karena lumayan berasa, dan bahkan Natsu kali ini mencoba untuk melakukan upaya gangguan. Quetzal balik lagi untuk mengusir beberapa player dari BTW Moonlight, dan ada Shuriken juga yang dibuka di sana hijau-hijau dari bagian dalam Bash itu sendiri, dan bahkan Hearts God. Mereka harus balik terlebih dahulu, dan lagi-lagi Rana membuka spamming skillnya, dan Holy Summoner-nya di sana aktif, dan Natsu menerima beberapa Holy Summoner damage juga kali ini. Yes, betul banget. Di sini menurut gue BTW Moonlight udah lebih belajar ya dari tadi di menit-menit awal sekitar menit 2 sampai menit 5 ini, bahwa mereka dari GGNT jadi harus dicari info dulu oleh BTW Moonlight. Gak bisa lu langsung eksekusi ke depan, karena kalau misalnya lu kalah jumlah, menurut gue dari BTW Moonlight itu, tapi kita lihat Ascan udah bakal langsung keluar gitu aja, tak dari depan, dan langsung tertumbang itu aja oleh seorang Mila. Sangat sakit sekali diberikan oleh seorang Mila, tapi di sini bakal berdansa. Hurikan bakal keluar dari satu Talina, bakal coba backup seorang Kiara. Mila di sana, open juga Demon Claw ke belakang karena tidak mau mati sia-sia, Fiska. Iya, udah pasti ya, dia terlalu agresif, dan lagi-lagi mereka mencoba untuk invasi lagi, dan karena yang sedang menjauhkan minion atau creep yang dimiliki oleh tim Hearts GGNT atau Hearts God, mereka balik kembali menuju ke bagian sungai, karena ini akan menjadi Golden Holy Dragon. Dan bisa dilihat dari BTW Moonlight saat ini di bagian bottom lane, Yena mungkin bakal langsung di trap, dan ada Twister, begitu juga Ascent, tapi di counter dengan penggunaan satu Mark of the Frost yang sangat baik timingnya. Tapi Stella untuk di big fight nanti, dia harus lebih aware menuju ke sustainability dirinya sendiri, karena dia udah nggak ada Mark of the Frost lagi nih, Will. Iya, betul banget. Ini jadi harus lebih baca situasi aja ya. Yang nanya kira-kira bakal ke bawah nggak di Zatanya. Jadi bener-bener penting banget peran dari seorang Tetalina dan juga Natsu buat kasih info kepada Yenanya, karena siapa tahu nanti atas udah agak sedikit susah karena ketat penjaga dari Tetalina dan juga Natsu. Siapa tahu Yenanya terus digeng terus kan sama Hearts GGNT. Jadi menurut gua di sini harus lebih pintar-pintar lagi aja untuk Moonlight. Iya, benar. Ya, betul. Ini Hearts God ya guys ya. Sorry banget mungkin kalau ada tadi kita nyebutin GGNT, Hearts God yang Makanya jadinya. tadi gue dua-duanya gue sebut. Dua-duanya benar-benar gue baru sadar. Hearts God, biar aman gitu kan. Betul. Ini Hearts God, tapi ditulisannya Hearts GGNT. Alright, kita balik lagi back to the game, di mana Chell dan juga Quetzal ada di dalam bus, dan bahkan Chell menerima beberapa damage harusnya. Ada satu Row of Chaos yang masih disimpan oleh seorang Kiara. Bahkan Natsu dengan penggunaan satu Omeganya masih coba untuk melakukan upaya zoning out, dan di bagian bottom lane Kana berhasil menemukan Stella, dan ini akan menjadi invasi balik untuk tim Hearts God, karena mereka mengetahui jungler yang ada di bagian bawah, dan Stone Shatter gak cukup untuk mengusir seorang Natsu, dan bahkan masih ada Eagle Eye menuju ke bagian seorang Quetzal di sana yang mencoba untuk melakukan upaya body block, dan Mila kehilangan satu blue buff atau Sage Golemnya. Ini pertanda yang kurang begitu baik, tapi mereka masih bisa mencokel Natsu menuju ke bagian dalam, dan ada Ascent dari seorang Shell yang lagi-lagi melakukan upaya killing, dan juga ada Hurricane Wall dari seorang Tetalina escape menuju ke bagian belakang, dan bahkan Shell hampir tumbang. Triple Red Shell yang maju, dan Lupus pun gagal mendapatkan kill dan harus pupus begitu saja nampaknya. Wow, timing yang tepat menurut gue dari Hearts God sendiri, karena menurut gue meskipun tadi Milanya ke arah bawah, tidaknya tayang pertama hancur meskipun udah kehilangan buff biru. Tapi gak apa-apa, gue masih worth it banget untuk seorang HG Mila meskipun buff birunya harus hilang sekali. Karena kalau misalnya kita compare 4 kali kan tadi Nasir, berarti hitungnya 4-1. Jadi menurut gue masih oke aja, karena ini tire dari mid dan juga bottom lane udah hancur di tayang pertamanya. Dan menurut gue tadi penempatan Ascent dari seorang Chelsea itu tepat banget, tarik ulur dari seorang Lumbur, membuat dimana Chelsea bisa datang tepat waktu tadi. Dan penggunaan Ascent-nya bener-bener kalau misalnya gue jadi Quetzal ya,
gue akhirnya pas juga ya nunggu lu gitu kan dari seorang datanya. Betul, dan bahkan tadi ada upaya congkelan yang baik sekali namun Quetzal agak sedikit miss di sana. It's okay, nggak masalah karena memang tadi ada push yang suka juga dari seorang Stella. Dan bahkan dia nggak mengeluarkan Crescent Striker untuk escape karena memang udah dipakai untuk masuk. Nah ini dia Death Bash dimasukin sama Natsu, tapi Natsu bukan menjadi pilihannya karena prioritinya adalah Tetalina di sana yang terkena satu Bone Shaper dan akan di-commit, namun sayangnya masih ada flick out once again dari tim By The Way Moonlight. Dan untuk saat ini mereka kayaknya agak sedikit sulit untuk escape karena mereka udah ngebuang 3 flick di satu fight nih. Ya, dan kalau gue sadar ya, maksudnya kalau misalnya sekarang gue bersadar gitu mas gue ya. Sekarang gue bersadar bahwa kalau misalnya lu di-collabin gitu ya Natsu, dijadiin tag team gitu ya Natsu sama Tetalina, menurut gue agak kurang oke sih. Karena di sini bukannya jelek ya, tapi penempatan lu dari Natsu sendiri kan lu CC-nya harus tempel. Sedangkan kalau lu misalnya lumbur kan lu kena ke arah belakang gitu kan. Jadi menurut gua ada range, tapi kalau misalnya lu bener-bener Natsu tuh lu harus tempel. Ya meskipun ya terhitungnya oke-oke juga ultimate dari seorang Natsu. Cuma sedikit pinter-pinter aja kalau misalnya lu mau menggunakan gitu supportnya seorang Natsu. Tapi kita lihat DS di sini bakal coba secure oleh tim dari Heartguard. Meskipun 4 kawanan dari PT Moonlight bakal fokus kayak pertama kita lihat bakal masuk juga Venom. Tapi Kana lawan dunia, Uriel keluar dan harus tertumbang. Seorang Kana tidak bisa menahan. Damage diberikan ke first player dari PT Moonlight. Itu dia, mereka benar-benar nge-let go satu player untuk satu Dark Slayer dan ini cuannya masih tetap menuju ke Heartguard dan bahkan push power yang dimiliki oleh By The Way Moonlight kali ini gak jadi karena tadi ada satu gerobak yang berhasil di-clear. Eagle Eye sudah berhasil di-pop oleh Kayara dan mereka pun akan melakukan trap untuk yang kedua kalinya ini nih. Wanita-wanita biasanya jago banget keterkena ini, tapi sayangnya yang masuknya adalah hera-hera yang tebal. Yang masuknya Lubu, yang masuknya Omega pasti susah banget buat di-kill kali ini, Will. Ya, betul banget di sini makin fair untuk By The Way Moonlight. Karena kenapa yang tadi gue bilang di sini yang buat lebih PR ya itu sebenarnya By The Way Moonlight menggunakan DS-nya Yena. Karena kalau misalnya lu Yena kan lu harus lebih, meskipun lu bisa nge-split juga tipis-tipis sama Yena ya. Cuman menurut gue di sini Yena juga harus berperan penting banget untuk By The Way Moonlight untuk balikin keadaan untuk tim fight 5 versus 5-nya. Karena kalau misalnya lu Yenanya nggak ke arah belakang menjadi PR banget, pasti rananya bakal free hit. Tapi kita lihat di sini Quetzal coba main ping ke arah depan, tipis-tipis soalnya tahu bakal jadi garda terdepan untuk Quetzal dari tim Heartguard sendiri. Bottom lane juga ini Slayer udah bakal langsung keluar. Tier kedua sudah tidak mungkin bisa terselamatkan dari By The Way Moonlight sendiri karena bakal masuk juga Aceng itu aja, tapi tertinggal dari Hurricane Wall menjadi artis gua belum bisa sekarang dari Sial, tapi bakal di backup keluar juga timnya dari seorang Luburan. Tapi kita bersiap, kita lihat Jara satu sekali, tapi Milanya bakal di backup oleh seorang Rananya pun udah Britain harus tertumbang seorang Omeganya. Nice tag team banget dari Heartguard dari Fiska. Gimana tag team yang gak bagus, Asennya keluar, abis itu dia ke darat lagi pakai Arctic Orb atau pakai Beku, gue gak tahu itu apa yang digunakan, tapi dia Beku. Dan ada follow up dari penggunaan satu Earth Splitter. Dan abis itu baru Mila masuk pakai satu Bone Shaver. Dan akhirnya 3 player direct kena semua damage outputnya. Dan Heartguard juga berhasil mendapatkan kita atau tier 2 dari power yang dimiliki oleh By The Way Moonlight. Ini masih dari winning conditionnya Heartguard. Dan bahkan untuk saat ini mereka pun lagi ahead position. Jadi mereka masih tetap bisa bebas mau kemana aja. Dan objektif pun untuk saat ini mereka berhasil amankan objektif yang kelima di game kali ini. Ya betul banget di sini. Tapi kalau misalnya kalian nanya gitu Challengers ini By The Way Moonlight kira-kira masih bisa menang? Masih bisa, menurut gue masih bisa banget. Karena dari network juga lu 12 menit beda 3.000 oke banget sih menurut gue. Maksudnya rata-rata kalau yang udah jauh tuh 12 menit bisa sampai 6.000 ya, 6.000 7.000. Tapi di sini kalau misalnya kita lihat sikon dari keuangannya sendiri dan juga untuk dari towernya, meskipun kalau dari tower agak cukup berbeda jauh karena lu udah menghancurkan 5 tower gitu kan Heartguard, maksudnya dari tim By The Way Moonlight sendiri. Tapi kita lihat di sini Tetalina dan juga Kiara harus lebih berhati-hati, apalagi untuk Kiara sendiri ya. Karena di sini Sikon yang menurut gua kalau misalnya Kiara depan banget, lu kena Ashen dari Charles meninggal sih menurut gua. Iya. Udah nggak akan bisa ngapa-ngapain lagi kecuali lu masih ada flicker ya. Tadi juga dia masih bisa escape karena berkat bantuan jaga jarak Eagle Eye juga gitu kan. Range-nya otomatis jauh dan pasti dia berada di layer paling belakang. Dan dilihat dari itemnya juga, Blitz Blade yang dibuka ini menandakan bahwa dia mendapatkan movement tambahan. Dan mungkin By The Way Moonlight kali ini bakalan bermain lebih long term untuk di bagian late game-nya karena ada beberapa anti-rage yang sudah berhasil diamankan oleh Heartguard. Tapi ternyata Splitter dan ada juga di sana satu Demon Claw yang akan direct masuk menuju ke bagian seorang Kayara. Tapi Kayara masih bisa selamat dan Bone Shaper mengenai 4 orang sekaligus. Lupus dan Red Stallion bisa mengacak-acak, tapi Natsu back to the fight. Dan Stella pun akan melakukan kill menuju ke bagian seorang Mila dan masih ada satu lagi. Once again mereka
mereka memenangkan fight-nya lagi. Mereka bisa melakukan dev di bagian bit red buff-nya tanpa ada seorang Kana. Ya, tarik keluar sangat baik menurut gua. Tadi kalau misalnya Tetalina nggak ada Hurricane Wall, pecah itu semuanya menurut gua. Tadi ke backup sama Tetalina oleh Hurricane Wall. Karena kenapa? Dia buying time di situ. Dia nunggu teman-teman tarik ulur sambil tadi Mila pasti langsung ke depan kan. Tadi Mila benar ke depan lawan Diman ya. Jadi yang pasang badan tuh Mila, jadi cuman mengandalkan Bone Shaver-nya aja buat dia survive hidup. Cuma menurut gua kalau misalnya si Kon yang lu tadi lawan 5 kayak gitu harus ada memperhitungkan aja untuk outnya. Kira-kira lu bisa atau enggak? Lu bisa survive atau enggak? Tapi kita lihat di sini 12-5 bakal aktif di seorang Gana pasif ke arah depan, tapi di sana masih lihat si Kon juga kalah jumlah karena Natsu jadi karakter terdepan untuk memapping ke arah Heartsguard sendiri nih Fiska. Waduh, Stella sudah diganggu-ganggu nampaknya oleh Veres lagi-lagi. Coba untuk dicium oleh Serpent Kid. Namun sayangnya Natsu menerima damage terlalu banyak dan bahkan Rana di sana masuk semua Shuriken Tossnya dan juga beberapa damage dari Holy Summoner. Dan mereka bakalan mencoba untuk melakukan upaya push terlebih dahulu dan ini akan menjadi Infinite Slayer untuk mereka-mereka. Maksud gua Dark Slayer kan udah bakalan masuk dari belakang dan juga kanannya kali ini 5v5 situation dan mereka bakalan di sandwich gitu saja. Tiba-tiba Jaxel, sandwich generation dan Fairway Moonlight kali ini bakalan hilang satu player Tetalina juga bakalan langsung saya dikejar oleh seorang Hayate. Semua damage output masuk dan bakalan di secure 3 player dan BTW Moonlight hilang banyak sekali player dan mungkin ini akan menjadi penutupan fight-nya. Walaupun mereka nggak team white tapi mereka bakalan potensi hilang high ground yang kedua kalinya di mid. Iya betul banget, kita lihat di sana bakal bergoyang lagi. Seorang yang nanya ke arah kanan, tapi karena masih memiliki sprint untuk escape dari tangan Stella. Dan gue setuju banget yang tadi untuk Fiska bilang. Tadi untungnya penggunaan Ascennya lebih masuk sih damage-nya. Jadi tadi bisa menyumbangkan damage yang banyak oleh Cells gitu untuk tim Heartsguard sendiri. Karena tadi kalau misalnya benar-benar Cellsnya terhalang lagi kayak tadi, dan menurut gua titik untuk mereka war enak. Posisinya tadi enak. Kalau misalnya lu tadi sebelumnya, kenapa tadi Mila sama Cellsnya mati? Karena menurut gua agak sedikit terjepit dan tarik ulurnya deket banget sama tire tower mereka, tire kedua. Jadi menurut gue dari Heartsguard tadi mau maju juga bimbang. Gue masih ada tower, tuh tarik ulur banget. Tapi kalau misalnya kayak tadi, nice moment, nice timing, buying timing cukup baik juga oleh Quetzal sendiri. Ya. Ini berbeda sama fight yang sebelumnya ya. Kalau fight yang sebelumnya karena nggak ada di sana. Yes. Dan bahkan mereka 4 lawan 5 itu agak sedikit memaksa dan by the way Moonlight juga masih tetap bisa memenangkan fight-nya karena mereka di atas kertas dari segi power lebih kuat karena mereka berlima. Nah, dilihat dari winning condition saat ini ketika masuk menuju ke late game, Heartsguard dan juga by the way Moonlight mereka dua-duanya sama-sama kuat. Yang satu punya Tetalina Kayara, yang satunya lagi punya Kana dan juga Chels. Yang dimana dari segi CDR itu udah pasti jangan ditanya, kenceng banget. Blade of Eternity juga bakalan dijadiin nih dari dua front line-nya tim Heartsguard, yaitu adalah Mila dan juga Kana. Mereka bakalan lebih membuat tim BTW Moonlight ini lebih desperate lagi untuk dipaksa melakukan long term fight. Karena mereka bisa all in, bisa commit untuk direct ke bagian Kayara. Dan dipanik terlebih dahulu, Telanas adalah jalan yang betul untuk tim Heartsguard. Ya, dan cuma satu doang caranya lu buat nahan momen yang diberikan oleh Heartsguard. Pasti kan Ascen bakal langsung keluar kan sama Zata. Udah, Hurricane Wall-nya doang yang lu bisa manfaatkan di Tetalina. Sisanya menurut gua Omega sendiri gak bisa terlalu bermain banyak banget. Tapi kita lihat juga, daerah juga langsung keluar gitu aja. Bakal langsung pop up. Tapi di sini Hurricane Wall pun bakal berjoget seorang dan Tetalina, tapi mereka dari keluar aja. Wow, di orang terlalu siap korosal kerolnya. Batak tumbang langsung kita lanjutkan juga sejarah. Tapi Mila di sana gak mau ngambil kesimpulan lebih dikit lagi, tapi dan harus tertumbang core-nya di sana. Match pertama dimenangkan oleh tim dari Heartsguard. Look at that combo, sangat amat cantik dari tim